Oke, minasan. 1, 2, 3, 4, open the door. Boom. Iya. Halo. Oke, kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Siapakah dia? Langsung Jikosuke shite kudasai. Dozo. Oke, Haji Mas T. Perkenalkan, nama saya adalah Heri Kusnanto. Saya asal Sragen. Hobi saya traveling, dan saya sekarang udah berumur 30-an dan sudah berkeluarga. Oke. Hai. Oke, beliau adalah senior saya dalam perjepangan, yaitu Mas Heri. Ya. Beliau sudah pernah ke Jepang, teman-teman. Pernah ke Jepang, dan saya lihat ternyata dia juga punya channel YouTube. Oke. Jangan lupa mampir ke sana juga dan di subscribe ya. Nanti channelnya aku masukkan di link di deskripsi. Oke. Like, comment, dan subscribe di situ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagramnya di situ. Oke. Siap. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan ya. Untuk Mas Heri yang pernah ke Jepang dulu, motivasi awalnya pengen ke Jepang, pengen belajar bahasa Jepang itu apa, Mas Heri? Kalau motivasinya itu sebenarnya dari awal belum punya motivasi, karena dari awal tuh ya saya inginnya ya bekerja di Indonesia kayak gitu. Tapi kakak ipar saya, jadi suaminya kakak kandung saya itu pernah ke Jepang dulu 4,5 tahun, dan kemudian setelah pulang dari Jepang itu sering motivasi, sering cerita tentang Jepang ke saya. Jadi dari mulai situlah saya termotivasi dengan Jepang, karena Jepang itu ternyata negara sangat maju sekali menurut cerita kakak ipar saya. Jadi terus saya termotivasi dari situ. Jadi termotivasi dari kakak ipar ya? Iya. Dulu lika-liku belajar bahasa Jepang tuh gimana? Maksudnya kayak merasa pertama kali belajar bahasa Jepang itu kayak sulit atau ya gampang aja dan sebagainya? Ya pertama karena diceritain yang bagus-bagus ya sama kakak ipar saya, jadi terus saya merasa semangat gitu, kayak muda, kayak nanti ketemu cewek yang kamu idamkan di depan terus semangat dateng. Sampai tempat belajar itu saya aduh kenapa kok ternyata susah juga. Ternyata susah ya? Karena ya bahasa Jepang itu tidak memakai kayak bahasa Indonesia alfabet A B C D itu. Jadi pakainya huruf vokal dan suku kata kayak a i o, vokalnya suku katanya kaki kukiko kayak gitu. Jadi kayak aksara tersendiri gitu ya? Ya kayak aksara Jawa kalau Jawa itu tahu. Dan juga bentuknya juga berbeda. Iya. Jadi lebih kagetnya di situ. Wah ternyata berbeda sekali. Itu yang buat susah ya ternyata bahasa Jepang. Terus di Jepang waktu itu pergi ke sana dalam rangka apa itu? Ya karena di awal itu karena ingin bekerja, jadi dari awal sudah niatnya bekerja gitu. Kerja ya. Program magang. Ya, program magang dari pemerintah. Jadi seperti internship kerja gitu ya di perusahaan Jepang di sana. Itu tempatnya di daerah mana dulu? Wah, dulu saya kan suka main bola. Ya alhamdulillah saya dapat tempat kampungnya Tsubasa. Itu Shizuoka. Oh, Shizuoka. Saya Shizuoka. Siap. Oke. Di perusahaan apa itu? Di perusahaan di Jepang. Di perusahaan Honda. Alhamdulillah bagus perusahaannya. Oke. Terus pertama kali di Jepang otomatis merasakan yang namanya culture shock kayak. Jadi kayak ini benar-benar beda sekali dengan budaya di Indonesia. Waktu datang pertama kali di Jepang itu apa yang dirasakan culture shocknya itu? Ya mungkin lebih ke musimnya. Pertama kali musim, karena saya datang itu habis musim salju. Jadi sekitar bulan 3. Musim salju itu puncak-puncak itu Januari. Nah habis itu masih adalah sisa-sisa hawa dinginnya itu kayak saya tuh merasa kok saya hidup di rumah di luar kok kayak merasa di pegunungan kayak gitu. Padahal saya belum pernah ngerasain hidup di pegunungan, jadi dingin awalnya.
Yang pernah dirasakan waktu di Jepang dinginnya tuh sampai derajat berapa? Kalau teman saya itu alhamdulillah di tengah-tengah. Shizuoka itu di tengah-tengah. Shizuoka Hamamatsu itu di tengah-tengah. Jadi nggak dingin banget? Nggak dingin banget, Oh, nggak gitu. iya. Saya lihat salju itu cuma beberapa jam aja kalau di sana. Oh. Jadi kalau malam itu salju udah numpuk kayak gitu. Nanti kalau siang itu udah mencair. Oh. Selain itu nggak ada untuk kultur shock yang dirasakan? Ada, saya shock gitu. Apa? Lihat cewek Jepang cantik. Cantik ya Allah. Oh, cantik ya. Kan saya wah subhanallah. Adem kayak salju gitu. Jadi cewek Jepang ternyata yang bikin terpesona gitu ya, cantiknya itu. Karena menurut saya itu saya baru pertama kali lihat langsung face to face ya sama perempuan tuh kayak kok kulitnya sampai bening, sampai putih, bersih, nggak kayak bukan garis kayak alami lah. Jadi bukan kayak operasi apapun, kayak alami, kayak bersih. Kalau tingginya cewek Jepang itu BTW berapa? Kalau tingginya Kira-kira itu mirip-mirip sama Indonesia Oh, sih. nggak tinggi banget nggak? Iya. Iya. Jadi kerja sebagai pemagang di Jepang kurang lebih berapa tahun di sana? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Dari 2016 16. bulan 3 itu sampai 2019 bulan 4 bulan. Ya. 3 tahun lebih berapa hari. Kalau boleh tahu nih masalah gaji kerja di Jepang di pabrik Honda yang ada di Jepang itu sekitar berapa? Wah, kalau gaji ya lumayan sih. Kalau Jepang tuh standar, karena saya tuh dulu namanya pemagang ya. Pemagang itu kayak setara kayak anak STM lagi magang kayak gitu. Oh. Jadi bukan gaji, lebih tepatnya upah uang saku. Uang saku. Jadi Kalau dikuruskan ke rupiah itu berapa? kira-kira ya lumayan ya. Ketika itu saya masih umur baru 20 berapa gitu, masih anak muda, terus dapat gaji alhamdulillah sekitar belasan juta lah. Oh, belasan juta. Ya, Lumayan itu ya. 1 bulan belasan juta. Itu Belasan. baru gaji pokok ya. Belum Kalau lembur ya? lembur tuh beda lagi. Guys, jadi kerja di Jepang seorang pemagang itu kisaran belasan juta ya untuk gaji di sana. Besar juga ya. Terus suka duka yang dirasakan waktu di Jepang, apapun tuh ketika dikerja, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, itu apa yang dirasakan? Suka dan dukanya. Kalau sukanya ya itu saya tuh merasa menjadi diri sendiri yang bangga akan diri sendiri, sama bangga dengan keluarga juga ya otomatis ya. Karena dari di umur 20 tahun itu saya bisa menghasilkan uang segitu, alhamdulillah rezeki dari Allah. Terus juga saya bisa mandiri, bahkan saya juga alhamdulillah bisa membantu orang yang mungkin ketika itu membutuhkan kayak gitu. Terus kemudian kalau sukanya yang lainnya mungkin lebih ke suasananya. Jadi Indonesia itu ya negaranya luas ya. Di Jepang itu nggak begitu luas, tapi menurut saya itu kayak merasa keluar dari Jepang itu udah wisata. Jadi tempatnya bagus-bagus gitu. Keluar rumah di Jepang tuh sudah wisata. Iya, ya? kadang saya foto, kan ada bunga sakura mekar, itu saya foto di belakang, padahal itu di belakang apartemen saya. Ada taman bermain itu. Saya foto di situ. Ketika saya upload di Instagram atau di Facebook tuh karena ada orang yang komen tuh, wah itu liburan terus Mas Heri itu, padahal nggak liburan itu. Padahal di belakang apartemen ya. Dukanya, ternyata sukanya. Dukanya apa duka yang dirasakan? Kalau dukanya saya mungkin jauh sama keluarga itu. Jauh, ya. Saya tuh tipe orang yang nggak suka jauh sama keluarga. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin karena saya agama Islam ya. Ini di Jepang itu mayoritas beragama selain Islam. Mungkin ada yang nggak beragama, ada yang beragama lain kayak gitu. Nah otomatis secara globalnya itu orang Islam itu benar-benar minoritas di sana. Minoritas ya di sana. Jadi kegiatan kayak keislamiah itu jarang dilakukan di sana. Jadi mau sholat itu ya bukan nyuri-nyuri, tapi harus nunggu istirahat dulu.
Kalau yang dengar-dengar ya baca-baca artikel saat ini tuh memang nggak semuanya, katanya ada beberapa perusahaan yang memang sudah menyediakan seperti musola gitu ya. Iya. Memang itu benar atau tidak? Iya, saya tahu sendiri ya. Teman saya itu ada musola, teman saya. Perusahaannya Yamaha. Ya itu ada musola, ada kerannya buat wudhu. Dan kabar terbaru yang perusahaan saya yang di Honda itu ternyata juga udah dibuat musola. Tapi kecil, mungkin sekitar 3 orang itu. 4 orang, sorry. Hal-hal menarik atau hal lucu, Hal yang lucu itu saya masih ingat gak sampai sekarang. hal yang lucu Di Jepang itu saya kan mau pergi ke Osaka ketika itu. Lah kan sholat, waktunya sholat lah. Biasanya kalau sholat itu anak-anak itu sholatnya kalau di kereta atau di stasiun itu cari tempat dulu buat sholat gitu. Nah ketika udah dapat tempatnya, lah itu antri mau kamar mandi buat wudhu itu. Oh iya, itu tuh. Kan nggak ada keran kayak wudhu di Indonesia atau di tempat kayak masjid-masjid kayak gitu. Jadi toilet paling cuma 2 di stasiun kayak gitu atau 4 itu antri juga sama orang banyak. Nah teman-teman saya tuh yang giliran pertama udah sholat di situ. Udah sholat. Lah saya tuh giliran terakhir, saya wudhu, kok tahu keretanya kan, aduh jadwalnya mau berangkat ini keretanya. Ya udah, saya tuh secara langsung itu kayak sholat di kereta, sholat sambil berdiri itu. Oh, sholat sambil berdiri di kereta? Iya, sholat sambil berdiri di kereta. Lah habis itu kereta kan mau berangkat, ternyata gerbong atau jalur sebelahnya itu berhenti juga. Ternyata yang dari jalur yang kedua atau sebelahnya itu pindah jalur. Pindah jalur banyak sekali itu kerumun. Lah saya itu sholat di situ. Padahal itu dalam hati saya itu astagfirullah, kenapa saya sholat berdiri? Jadi di kerumunan orang Jepang banyak orang sholat di situ. Pada lihat semua gitu. Terus untung teman saya ini ya paham ya. Jadi dia tuh kayak ngalang-ngalangin gitu kayak gitu. Jadi sholatnya benar-benar kayak sholat keadaan berdiri atau sampai rukuk sampai sujud? Iya, sampai selesai. Oke, cukup sekian podcast dengan beliau Mas Heri, seorang pemagang di Jepang selama 3 tahun di sana, berbagi pengalaman, sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mata nih.